Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, sahabat jiwa, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi impian dan dambaan bagi setiap kita sebagai manusia agar kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Betul Bapak Ibu? Untuk itu setiap penutup doa kita selalu membacakan untayan dan harapan kepada Allah. Apa yang sering kita bacakan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang menjadi harapan dari untayan doa ini? Tak lain kita berharap kepada Allah agar kita diberikan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin Bapak Ibu, para pemirsa sahabat jiwa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pendidikan dari lembaga pesantren, pondok pesantren ini hadir. Untuk apa? Yang menjadi tujuan fungsinya adalah bagaimana pondok pesantren ini bisa menjadikan para santri untuk mampu menyeimbangkan antara pencapaian dunia dan akhirat. Dan tujuan yang utamanya adalah bagaimana seorang santri menyadari bahwa dunia ini hanyalah sementara, yang kita jadikan sebagai ladang untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, dan akhiratlah yang menjadi tujuan utama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang santri, sebenarnya santri ini memiliki nilai karakter yang terangkum daripada kata santri tersebut, dan setiap hurufnya itu memiliki makna. Kalau kita bicara santri itu ada 5 huruf. Ada berapa Bapak Ibu? 5 huruf. Yang pertama ada huruf sin, nun, ta, ro, dan ya. Dan setiap huruf ini memiliki makna. Apa maknanya? Yang pertama sin, dia memiliki makna salikun ilal akhirah. Artinya apa? Seorang santri itu harus memiliki visi ukhrawi oriented. Tujuannya adalah bagaimana menggapai kebahagiaan di akhirat, meraih ridha Allah. Karena dunia ini adalah bukan tempat tinggal, tapi dunia ini adalah tempat kita meninggal. Maka dari itu perbanyaklah berbekal karena kita mempersiapkan untuk akhirat yang kekal. Sehingga kalau kita menyadari hal ini, maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Fakullu ma khalaqa fid dunya fayumkinu ayatazawwadu minhu lil akhirah. Dan segala apapun yang Allah ciptakan di dunia ini itu berpotensi bagi kita untuk dijadikan sebagai bekal kita di akhirat kelak. Sehingga dunia ini mari sama-sama kita jadikan sebagai tempat kita untuk memperbanyak amal soleh, dan itu dilatih bagi setiap santri itu, dan lembaga pendidikan pesantren itu melatih atau mendidik para santrinya untuk mempersiapkan hal itu. Yang kedua, huruf yang kedua adalah huruf nun. Apa maknanya? Naibun anil masyayikh. Artinya apa? Seorang santri harus mampu menjadi penerus generasi para alim ulama. Bukan berarti seorang santri harus menjadi kiai, bukan. Tapi bagaimana nilai keilmuan yang diberikan oleh ulama, pemimpin, para kiai itu masih tetap melekat dan tertanam dalam kehidupan kita, apapun profesi kita kelak. Dan sudah menjadi harapan bagi setiap orang tua agar memiliki anak yang soleh dan solehah. Betul Bapak Ibu?
Untuk itulah kenapa di pesantren itu dididik. Kita dibekali mempersiapkan diri kita untuk bagaimana kita mampu membaca Al-Quran. Bagaimana agar kita mampu membaca doa, memimpin tahlil. Jangan sampai kita memiliki anak tapi tidak bisa mendoakan kita. Karena seorang anak itu adalah buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah. Seorang anak adalah pelanjut sujud orang tuanya. Menjadi harapan orang tuanya agar ketika kita telah tiada sebagai orang tua, anak-anaklah yang mendoakan kita. Artinya apa? Betapa pentingnya pendidikan nilai agama yang harus kita miliki sebagai bekal kita di masa depan. Huruf yang ketiga dari kata santri itu adalah huruf ta. Apa maknanya? Ta itu maknanya adalah tarikun anil ma'asi. Seorang santri harus mampu membentengi dirinya untuk mencegah dan meninggalkan perkara-perkara maksiat. Maka di pesantren itu kita para santri itu diawasi oleh para asatidz. Sehingga setiap aktivitasnya itu terkontrol. Semua aktivitasnya itu terpantau. Insya Allah terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Di samping itu pula dilatih untuk tirakat, melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis. Kemudian juga dilatih untuk berzikir, wirid dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah kenapa Imam Asy-Syafi'i mengatakan, nafsumu kalau kau tidak gunakan untuk ketaatanmu, maka nafsumu akan membawamu untuk menyibukkanmu dalam kemaksiatan. Na'udzubillah. Inilah makna dari kata santri pada huruf yang ketiga. Kemudian huruf yang berikutnya yaitu adalah huruf ro. Apa maknanya? Pada huruf ro ini memiliki makna rogibun fil khairat. Seorang santri itu harus senang dengan kebaikan. Makanya kenapa di pesantren itu tidak hanya kita belajar agama, tapi juga difasilitasi dengan berbagai macam ekstrakurikuler. Sehingga disitulah menepis paradigma bahwasanya santri itu kuno, tidak. Santri itu ketinggalan zaman, tidak. Insya Allah nanti kita buktikan dengan narasumber kita, seorang santri yang sangat luar biasa prestasinya dalam bidang teknologi. Nah ini menjadi contoh bagi kita, bahwasanya seorang santri itu tidak harus pandai membaca kitab kuning. Tidak hanya sekedar membaca atau tidak hanya sekedar pandai membaca kitab kuning, tapi dia harus kreatif menciptakan konten yang bermanfaat dan membuming. Artinya apa? Ini menjadi nilai plus daripada seorang santri, sehingga dia gali potensi, karena agama menyampaikan falikulli syai'in maziyah. Setiap manusia itu punya kelebihan. Dan itulah kenapa di pondok pesantren kita diminta untuk menggali potensi itu. Sejarah membuktikan banyak tokoh-tokoh besar terlahir dari pesantren. Seorang ulama, cendekiawan, politisi, pejabat, pengusaha, apapun itu, ternyata mereka pun mengenyam pendidikan di pesantren dan mereka adalah seorang santri. Yang terakhir, yang kelima, makna dari santri itu adalah huruf ya yang memiliki makna yarjus salamah fiddin wa dunya wal akhirah. Artinya apa? Dia mengharapkan keselamatan baik urusan agama, dunia maupun akhirat. Sehingga seorang santri itu harus tertanam dalam nilai dirinya dan memiliki paradigma, saya pengusaha tapi saya santri. Saya pejabat tapi saya santri. Saya presiden tapi saya santri. Artinya apa? Kita harus tetap membawa nilai-nilai kesantrian dalam diri kita, apapun profesinya, karena tujuannya agar kita selamat dunia dan akhirat. Pesan terakhir sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan untuk para santri dimanapun Anda berada. Dalam sebuah pantun, mungkin izin ibu-ibu bantu saya bilang cakap, setuju? Minum jamu di pondok kopi, duduknya di sebelah kiri di atas kursi. Tuntutlah ilmu, gapailah mimpi, dan jadilah santri yang banyak mengukir prestasi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas tausiahnya Ustadz Fauzan Hidayatullah. Pemirsa, di segmen berikutnya kita akan mendengarkan cerita dari dua santri kakak beradik yang berprestasi, yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional di dunia robotik dan juga drone, yaitu Muhammad Satar Arayan dan Altamis Baldius Jadaullah.
Nanti mereka berdua akan berbagi cerita dan kabarnya membawa sesuatu yang spesial dalam episode kali ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.